Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Matematika Semantika. Hari ini Abi akan membahas materi mengenai matriks dengan subbabnya. Yang pertama kesamaan dua matriks, yang kedua kesamaan dua matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B, dan yang ketiganya SPLDV dengan metode Cramer. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kesamaan dua matriks. Oke, kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu memiliki syarat. Syarat dua matriks dikatakan sama jika yang pertama berordo sama dan yang keduanya nilai elemen seletak itu sama. Contohnya seperti ini. Matriks A elemennya A, B, C, D dan matriks B elemennya A, B, C, D. Maka matriks A itu sama dengan matriks B. Karena yang pertama memiliki ordo yang sama, dia memiliki dua baris dan dua kolom, dua baris 1 dan baris 2, dan memiliki kolom 1 dan kolom 2. Berarti elemennya A22 dan yang ini A22. Berarti dia berordo sama, yaitu ordo 2 kali 2, dan nilai elemennya yang seletak itu sama. Ini A, di sini A, di sini B, di sini B, C, C, dan D, D. Oke. Itu disebut dengan kesamaan dua matriks. Masuk ke contoh soal. Contoh soal 1, diketahui matriks A nilainya A, B, negatif 3, 5, dan matriks B nilainya 2, 4, negatif 3, dan 5. Pertanyaannya tentukan nilai A dan B. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Nah, yang nilai seletak, yang karena dicarinya nilai A, maka A itu seletak dengan angka 2. Dan elemen B itu seletak dengan angka 4. Maka nilai A dan B, A nilainya 2 dan B nilainya 4. Seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, misalkan seperti ini. Ada matriks X nilainya 3A, 4, 2B, C, 7, dan 6. Oke, ini ordonya berarti barisnya 2, kolomnya 3. Berarti X, 2, 3. Oke, dan selanjutnya matriks Y dengan ordo yang sama, itu dengan elemennya 9, 4, negatif 4, 5, 7, dan 6. Memiliki ordo yang sama, itu 2 kali 3. Yang ditanyakan tentukan A ditambah B ditambah C. Pertanyaannya seperti ini. Berapa nilainya? Oke, kita langsung jawab saja. Pertama kita mencari nilai A dulu. A itu terdapat di sini nih. Nah, 3A. 3A seletak dengan angka 9. 9. Maka A sama dengan 9. Awalnya perkalian, kalau misalkan pindah ruas menjadi pembagian, dibagi 3. Maka A sama dengan 3. Oke, selanjutnya nilai B. B itu ada di sini. Seletak dengan, nah yang ini. Tadi 3A seletak dengan 9. Dan sementara 2B itu seletak dengan negatif 4. 2B sama dengan negatif 4. Maka B sama dengan negatif 4. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Angkanya 2. B sama dengan negatif 2. Oke, yang terakhir. Nilai C. Nah, nilai C nih. Nilai C seletak dengan angka 5. C seletak dengan angka 5. Oke, pertanyaannya bukan A, B, C. Tapi pertanyaannya A ditambah B ditambah C. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 3. Ditambah B-nya negatif 2. Ditambah C. C-nya 5. Maka jawabannya sama dengan 6. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Subbab materi yang kedua. Kesamaan dua matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Oke, rumus umumnya seperti ini. AX sama dengan B. Nah, ini kenapa menjadi A inverse? A inverse itu kebalikan dari matriks A. Kalau misalkan perkalian, itu seperti ini. Untuk perkalian, nah biasanya kan perkalian seperti ini, perkalian. Jadi inverse-nya, kebalikannya. Misalkan ada seperti ini. 3 dikalikan A sama dengan 9. Maka A sama dengan, untuk menghilangkan nilai 3 ini, itu kebalikannya. Kebalikan tadi,
ini kan perkalian. Kalau kebalikan dari perkalian maka pembagian. Jadi sebelah sini dibagi dengan angka yang sama. Yang ini dibagi angka 3, yang sebelah sini dengan dibagi angka 3. Maka 3-nya nanti hilang. Bukan hilang, ini 1 sebetulnya. Ini 3 seperti ini. Nah, ini kebalikan nih. Pembagian 3 itu. Sama seperti yang ini. AX sama dengan B. Cara menghilangkan nilai A-nya itu dengan cara dibalikan. Kebalikan dari A yaitu inverse A. Berarti A inverse dikalikan A dikalikan X sama dengan B. A inverse dikalikan A nilainya menjadi identitas. Dikalikan A sama dengan A inverse dikalikan B. X sama dengan 1 per. Nah, A inverse itu sudah di pertemuan ketiga. Oke? Atau kalian lihat saja untuk materi inverse. Rumusnya 1 per determinan dikalikan adjoint A dikalikan matriks B yang ini. Oke. Nah, untuk penjabarannya lagi, determinan A itu AD dikurangi BC dikalikan, nah ini dibalikan. Yang awalnya A di atas pindahkan ke bawah, yang DP di bawah pindahkan ke atas. B dan C-nya dibalikan negatif. Nah, perbedaannya apa antara AX sama dengan B dengan XA sama dengan B? Penempatan di bagian A-nya. Kalau yang ini, A-nya di sebelah kanan X, maka inverse-nya nanti di sebelah kanan. Di sebelah kanan matriks kanan ini. Nah, sementara yang ini kan di sebelah kirinya. Gitu. Tapi ke bawahnya tetap sama. Oke? Kita masuk ke contoh soal saja. Oke, di sini nih contoh soalnya nih. Ada contoh soal AX sama dengan B dengan matriks A-nya nilainya 4, 3, 3, 2 dikalikan matriks X sama dengan matriks B-nya 2, 1, 7, 3. Oke, kita langsung jawab saja. X sama dengan, masuk rumusnya dulu, 1 per determinan matriks A dikalikan adjoint A dikalikan matriks B. Oke, 1 per determinan A. Determinan A itu ingat lagi. Ini untuk nilai A, B, C, dan D. Rumusnya itu kan AD dikurangi BC. A-nya 4, D-nya 2. 4 dikalikan 2, 8. Dikurangi BC, B-nya 3, C-nya 3. 3 dikalikan 3, 9. Dikalikan adjoint A. Adjoint A itu penukaran tempat. Yang awalnya di bawah, 2-nya pindahkan ke atas. Yang di atas pindahkan ke bawah. Nah, sisanya yang ini diberikan negatif. Diberikan negatif. Ini nilainya. Selanjutnya dikalikan matriks B. Nilainya 2, 1, 7, 3. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, 1 per 8 dikurangi 9. Negatif 1. Yang ini dikalikan. Nah, untuk perkalian matriks, itu sudah pernah dibahas. Pernah kita bahas perkalian matriks itu seperti ini. Perkalian matriks. Baris dikalikan kolom. Baris 1, B1 dikalikan K1. B1, 2 negatif 3. Ini negatif 3 dikalikan K1. 2 dan 7. 2 dikalikan 2, 4. Ditambahkan negatif 3 dikalikan 7. Negatif 21. 4 negatif 21. Hasilnya negatif 17. Selanjutnya, 2 negatif 3 dikalikan ini. Nah, yang ini pertama dikalikan yang ini, yang pertama. Yang selanjutnya, nah dikalikan dengan yang ini. Yang kedua, 2 dikalikan 1, 2. Ditambahkan negatif 3 dikalikan 3, negatif 9. 2, negatif 9, negatif 7. Gitu. Yang ketiga, ini dengan ini. Yang ketiga, ini yang kedua, yang ketiga di sini. Negatif 3 dikalikan 7, negatif 21. Negatif 3 dikalikan 2, dengan yang atas dulu. Negatif 3 dikalikan 2, negatif 6. Ditambah 4 dikalikan 7, 28. Negatif 6 tambah 28, hasilnya 22. Positif 22. Oke, yang terakhir, dengan yang ini. Nah, dengan yang ini, yang keempat. Yang keempat itu negatif 3 dikalikan 1, negatif 3. Ditambah 4 dikalikan 3, 12. Negatif 3 tambah 12 sama dengan positif 9. Nah, setelah itu perkalian distribusi. Dikalikan dengan semuanya. 1 per negatif 1 dikalikan negatif 17. 1 per negatif 1 dikalikan negatif 7. 1 per negatif 1 dikalikan 22. 1 per negatif 1 dikalikan 9. Nah, seperti ini. Maka jawabannya yang ini 1 dikalikan negatif 17. Negatif 17 dibagi negatif 1 hasilnya 17.
1 dikalikan negatif 7. Negatif 7 dibagi negatif 1, hasilnya 7. 1 dikalikan 22. 1 dikalikan 22, hasilnya 22. Dibagi negatif 1, hasilnya negatif 22. 1 dikalikan 9. 9 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 9. Nah, ini jawabannya. Oke. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Untuk XA sama dengan B. Oke. X sama dengan yang ini inverse-nya nih. Pindahkan dulu. Untuk B ini kita tulis dulu matriks B-nya. 4, 8, 6, 0 dikalikan. Nah, dikalikan ini untuk matriks inverse matriks A. Oke. 1 per determinan A dikalikan adjoin A. X sama dengan 4860 dikalikan 1 per determinan A. Determinan A itu AD, ABCD. AD dikurangi BC. A-nya 5, D-nya 2, 10 dikurangi BC. 4 dikalikan 2. 4 dikalikan 2, 8. Nah, untuk adjoinnya ingat itu yang di bawah di sini pindahkan ke atas pindahkan ke bawah. Berarti di sini 2, di sini 5, pindahkan. Yang ini diberikan negatif 4, negatif 2. Oke, kalau misalnya sudah, X sama dengan 4860 dikalikan 1 dibagi 10 dikurangi 8. Berarti 10 kurangi 8 nilainya 2. Nah, 2, negatif 4, negatif 2, dan 5. Dikalikannya boleh dengan sebelah kiri atau sebelah kanan, menyesuaikan. Kalau yang sebelah kiri itu semuanya nilai genap. Kalau yang di sebelah kanan, di sini ada ganjilnya. Maka kita kalikan saja dengan yang di sebelah kiri. Maka X sama dengan 4 dikalikan setengah, 2, 8 dikalikan setengah, 4, 6 dikalikan setengah, 3, dan 0 dikalikan setengah, 0. Nah, setelah itu kalikan dengan yang ini. 2, negatif 4, negatif 2, dan 5. Untuk perkalian, ingat-ingat lagi. Itu harus dikuasai. Oke? Baris dikalikan dengan kolom. 2 dikalikan 2, baris kalikan dengan kolom, baris dikalikan dengan kolom. Oke? Konsepnya seperti itu. 2 dikalikan 2, 4. 4 ditambah 4 dikalikan negatif 2, negatif 8. 4 negatif 8, negatif 4. 2 dikalikan negatif 4, negatif 8. 4 dikalikan 5, 20. Negatif 8 ditambah 20, 12. Positif 12. 3 dikalikan 2, 6. Ditambah 0 dikalikan negatif 2, 0. Berarti 6. Yang terakhir, 3 dikalikan negatif 4. Negatif 12. 0 dikalikan 5, 0. Berarti negatif 12. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Untuk yang terakhir, yang ketiga. Untuk yang ketiga itu SPLDV metode Cramer. SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Yang ini nih, X dan Y, dua variabel. Oke. Ada dua persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Yang pertama kita rubah dulu nih. Dirubah dulu ke model matriksnya. Di sini koefisiennya A, B, C, D. A, B, C, D dengan variabelnya X dan Y. X dan Y. Dan nilai konstantanya P dan Q. P dan Q. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya seperti ini. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita cari dulu nilai determinannya. Nilai determinan. Determinan dari A, B, C, D. Nilai determinan A, B, C, D itu rumusnya AD dikurangi BC. Nah, selanjutnya yang kedua, cari nilai dx atau determinan x. Determinan x itu mengganti semua yang variabelnya x, AC itu dirubah atau diganti oleh koefisien yang sebelah kanan ini, PQ. Jadi dx itu x-nya diganti sama PQ dan BD-nya masih sama. Kita hanya mengganti nilai x-nya saja. Oke, jadi rumusnya untuk dx PD P dikalikan D dikurangi B dikalikan dengan Q. Nah, begitupun dengan yang Y. Yang ketiga, cari nilai determinan Y. Kalau mencari determinan Y, berarti yang Y yang kita rubah.
yang kita tutup, yang kita ganti dengan koefisien. AC-nya masih sama, karena nilai ini nilai X. AC-nya untuk BD-nya kita ganti ruas kanan atau yang koefisien P, Q. Maka rumusnya menjadi A dikalikan dengan Q dikurangi P dikalikan dengan C. P dikalikan dengan C. Nah, kalau misalnya sudah ada determinan X, determinan Y, maka kita akan mencari nilai X. Maka nilai X-nya yaitu rumusnya DX dibagi determinan, dan Y-nya determinan Y dibagi D. Oke, kita masuk saja ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Ada SPLDV atau sistem bersama linear variabelnya 2X ditambah 5Y sama dengan 4, dan X ditambah 3Y sama dengan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, kita pertama rubah dulu menjadi model matriks. Untuk variabelnya 2, 5, X itu nilainya 1. Ini nilainya 3. Nah, untuk variabelnya yaitu X dan Y sama dengan koefisiennya 4 dan 3. Kalau misalnya sudah nih model matriksnya, baru kita jawab. Langkah yang pertama cari dulu determinan. Determinan itu yang ini nih. Determinannya A, B, C, D. Berarti determinan itu rumusnya, A dikalikan D, dikalikan B dikalikan dengan C. A-nya berapa? 2. D-nya berapa? 3. Dikurangi B-nya berapa? 5. Dan C-nya nilainya 1. 2 dikalikan 3, 6. Dikurangi 5 dikalikan 1, 5. Maka 6 dikurangi 6 dikurangi 5 nilainya 1. Oke, sekarang yang kedua, mencari nilai DX. Mencari nilai X itu berarti mengganti yang X nih. Nah, yang X ini diganti dengan yang koefisien yang ini, 4, 3. Berarti 4, 3, yang Y-nya masih sama, 5, 3. Nah, setelah itu kita determinankan. 4 dikalikan 3, kurangi 5 dikalikan 3. 4 dikalikan 3, 12. 5 dikalikan 3, 15. 12 dikurang 15, negatif 3. Nah, DX-nya berarti negatif 3. Yang ketiga nilai DY. Berarti kita menghapus nilai Y. Nah, menghapus nilai Y digantikan oleh yang koefisien. 21-nya masih sama, 21. Nilainya berarti ganti sama yang ini, 4, 3. Seperti itu. Sama dengan 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 kurangi 4 dikalikan 1. 2 dikalikan 3, 6. Kurangi 4 dikalikan 1, 4. 6 dikurangi 4, 2. Nah, udah ketemu nih nilai DY-nya. Nah, sekarang jawabannya nih. Jadi nilai X itu rumusnya DX per D. DX-nya berapa? DX-nya ini nih, negatif 3. Negatif 3. D-nya berapa? D-nya yang ini, 1. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dibagi 1, negatif 3. Nah, X-nya sudah ketemu. Sekarang yang Y-nya. Y sama dengan DY per D. DY-nya berapa? Negatif 2. 2. D-nya 2. D-nya berapa? D-nya 1. 1. Maka nilai Y sama dengan 2 dibagi 1, 2. Nah, X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 2. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang barusan disampaikan, silahkan kerjakan yang ini. Wajib pemahaman nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nilai N-nya ketutup